Dokter Monty. Boleh dicek suaranya terlebih dahulu, Dok? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kegiatan, banyak sekali yang sekarang sedang dilaksanakan. Salah satunya beliau menulis beberapa buku khususnya mengenai tumor ganas atau kanker payudara. Baik, untuk paparan materinya, dokter, monggo disilahkan untuk disampaikan. Bisa terlihat ya? Sudah terlihat, Dok. Ya, makasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih buat Mbak Yulia, Ibu Intan, dan Kepala Bidang P2P Dinkes, karena saya bisa berbagi mengenai hal yang berkaitan dengan payudara. Selama ini memang payudara ini seperti tadi disampaikan Dokter Andi, memang merupakan salah satu masalah wanita dan merupakan nomor 1 ketika serviks tadi nomor 2, ini kanker payudara ini nomor 1, dan salahnya kalau payudara tidak ada vaksinnya. Jadi pencegahannya murni dari pola hidup. Payudara memang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya saya membuat 2 hari pelatihan untuk bidan dan perawat, itu 2 hari termasuk latihan praktek, termasuk juga di dalam latihan praktek itu USG. Memang dulu memang kesannya hanya sederhana, tidak terlalu banyak yang disampaikan, tapi dengan perkembangan sekarang akhirnya sebenarnya banyak sekali materi yang perlu dikuasai, dipahami, dilaksanakan oleh bidan dan perawat di garis depan, baik di praktek swasta maupun di puskesmas atau rumah sakit. Nah, karena keterbatasan waktu, saya hanya pada kesempatan ini hanya menyampaikan modul 2, 3, dan 4. Nah, modul 2. Nah, modul 2 ini kita refreshing aja mengenai anatomi dari payudara. Terlihat di sini bahwa isi dari di bawah kulit payudara itu ada struktur kelenjar. Kalau kursor saya bisa kelihatan, ini struktur kelenjar dan salurannya yang menuju ke puting. Yang perlu diingat kembali, hal-hal yang berkaitan dengan payudara itu berhubungan dengan hormon estrogen. Tadi saya dengar ada terapi estrogen untuk ekstropion serviks. Hati-hati karena kalau penggunaan gel estrogen nggak jadi masalah. Tapi ketika menggunakan estrogen sistemik, hati-hati, kita harus konfirmasi dulu apakah payudaranya nggak ada apa-apa. Karena kalau keasikan mengobati ekstropion serviks dengan estrogen, jangan-jangan nanti timbul masalah di payudaranya. Nah, ini fungsinya. Fungsi ASI untuk laktasi, memproduksi ASI untuk laktasi ini juga merupakan merupakan rangkaian yang perlu diperhatikan. Karena dari beberapa temuan ternyata banyak yang setelah melahirkan tidak diajarkan caranya breast care.
Jadi udah melahirkan udah aja. Ini aja di termasuk kompres panas dingin itu nggak ada. Jadi kompres panas dingin itu era 70. Sekarang nggak boleh itu. Karena itu dapat menyebabkan gangguan dari saluran ductal yang diameternya halus sekali, sehalus rambut. Nah, itu bisa berbahaya kalau dikompres panas dingin. Terus kemudian perkembangan payudara itu dipengaruhi oleh hormon estrogen, progesteron, prolaktin, oksitosin, dan lain sebagainya. Ini bersilangan nih, bukan bersilangan, hampir bersamaan dengan urusan dengan kebidanan. Jadi estrogen, oksitosin, nah ini, terus kemudian estrogen progesteron itu ada di pil KB sama suntik KB, hati-hati. Dan kemudian estrogen merangsang perkembangan duktus. Nah, jadi kalau estrogennya kebanyakan, duktusnya akan berkembang terus, nggak berhenti. Sehingga timbul ada gangguan. Progesteron juga bertugas dalam perkembangan, tapi untuk kelenjarnya. Jadi kalau progesteronnya ada hormon yang, oh ini aman, nggak ada estrogen. Ini lebih dominan progesteron. Nah, nanti ternyata kalau keasikan memakai, ternyata lobulusnya ada gangguan perkembangan. Demikian. Kelainan yang dapat terjadi pada payudara, 80% adalah jinak. 20% adalah ganas. Apakah yang 20% jinak ini aman? Nah, nanti kita lihat karakter jenisnya. Ini adalah kelainan payudara yang jinak, yaitu nomor 1, infeksi payudara. Kalau infeksi payudara, ada 2 hal yang menyebabkan. Nomor 1 adalah golongan Staphylococcus, nomor 2 adalah TBC. Terus kemudian kelainan ASI. Nah, ini seperti ini. Karena perawatan tidak baik sehingga dia tersumbat, kemudian mudah terjadi radang di sini. Terus kemudian mastalgia. Mastalgia adalah nyeri payudara tanpa ada keluhan temuan dari pemeriksaan lanjutan. Itu namanya mastalgia dan murni disebabkan karena ketidakseimbangan hormon. Jadi, sekali lagi, terapi hormon untuk maksud apapun, jangan sampai keasikan make, tahu-tahu reda di bawah, masalah di atas. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah benjolan jinak pada payudara. Benjolan jinak pada payudara itu ada 2. Ada padat, ada kista. Kalau padat, fibroadenoma, itu 50% adenoma. Dan dari adenoma itu 50% bisa berubah menjadi yang buruk, menjadi CA. Nah, kemudian kalau sering adenoma dan itu tidak dikendalikan, tidak dicari sebabnya kenapa sering sekali seseorang menderita fibroadenoma. Jadi misalnya udah dioperasi jadi lagi, di tempat lain tentunya. Nah, itu berarti ketidakseimbangan hormonnya belum terselesaikan. Nah, jangan-jangan dari makanan, dari apa yang diberikan, terapi, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah kista. Ini kista juga teraba dari luar itu seperti tumor. Nah, dia baru akan terlihat oleh USG. Nah, kalau sudah terlihat dari USG, kista itu sebenarnya tidak terlalu bahaya, asal ukurannya di bawah 1,5 cm. Kalau di atas 1,5 cm harus ditindaklanjuti. Itu ya.
Nah, sekarang manajemen terapi kelainan payudara jinak. Kalau infeksi ditentukan infeksinya apa? Apakah TBC, apa Staphylococcus? Bagaimana kita mengetahuinya? Itu bisa dengan dua cara. Nomor satu dengan FNAB, atau nomor dua dengan biopsi terbuka. Kalau mastalgia umumnya karena hormon, dan hormonnya adalah estrogen. Mayoritas estrogen yang ada di pil KB, atau progesteron yang juga ada pil-pil yang hanya isinya progesteron. Nah, kemudian kelainan duktus, ini kelainan duktus, biasanya ditandai dengan keluar cairan. Jadi keluar cairan dari puting tidak selalu ganas, tetapi dia juga bisa jinak. Nah, biasanya diperiksa nih di sitologi, cairannya dikirim ke lab. Terus kemudian benjolan jinak. Nah, ini nih. Benjolan jinak jika ukurannya di bawah 1 cm, observasi 3 bulan. Atau buat ibu-ibu bidan di praktek bisa menerangkan kalau ada benjolan 2 kali menstruasi tidak hilang, baru akan dilakukan pemeriksaan USG misalnya. Nah, ini adalah pemeriksaan Sadarnis. Kenapa Sadarnis sekarang menjadi tema yang mengemuka? Karena apa? Karena sebelumnya adalah Sadari. Kalau Sadari itu orang terlambat aja datang. Kalau Sadarnis orang bisa datang lebih awal. Karena interpretasi pasien terhadap dirinya itu tergantung sangat dengan kecemasan, dengan pendidikan yang itu tidak semua orang sama. Nah, ini adalah Sadarnis, kita lihat review lagi. Mungkin kita bisa bisa ada yang sudah mengerti, paham, atau penyegaran lah, anggap sebagai penyegaran. Next, with your fingers flat. Nah, jadi ini setelah dibuka, pasiennya dibaringkan, kita memeriksa secara sistematis melingkar dengan punggung jari, 3 jari. Nah, gini. Gentle, melingkar, kemudian mungkin sesuai dengan arah jarum jam atau step dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Ini perlu waktu yang lama, jadi memang harus telaten. Jangan garang gusuh gitu. Cepat-cepat ini. Kalau itu hanya diraba-raba, ditekan-tekan tanpa sistematik, tidak akan menemukan apa-apa. Dan itu sudah banyak dibuktikan bahwa kalau telaten dapat ketemu 1 cm, 1,5 cm. Tapi kalau terburu-buru, nggak bisa menemukan apa-apa. Nah, setelah di daerah payudara, kita juga melakukan pemeriksaan di aksila atau di ketiak. Nah, kalau ada benjolan, kemudian demarkasi seperti ini. Oh, ini ada melekat atau tidak. Nah, gitu. Melekat atau tidak. Oh, melekat, tidak. Digerakkan terus. Nah, terus kemudian diperiksa puting. Nah, ini putingnya ditekan. Kemudian di kiri kanannya, atas bawahnya. Nah, seperti ini. Untuk melihat apakah keluar cairan dari saluran atau duktal. Kalau keluar, apa yang keluar itu diambil dengan objek gelas dan diperiksa ke lab. Bisa dikirim ke lab untuk ditulisnya sebagai pemeriksaan sitologi dari payudara. Nah, gitu, dilihat ya. Ini perlu waktu, nggak bisa sekali lagi, jangan buru-buru karena kita harus berasumsi ada benjolan sampai terbukti tidak ada. Jadi memang kita nyari benjolan, ada, masa nggak ada sih, gitulah kasarnya ya.
Tapi setelah, jadi harus pakai asumsi itu, kalau nggak ada apa-apa nih, itu terlewat biasanya. Nah, kalau terlewat ya manfaat sadarisnya nggak dapat. Nah, terus kemudian yang juga penting adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dianjurkan saat ini adalah USG. Jadi kalau dengan USG ini terlihat nih cukup jelas dengan saat ini, dengan di era sekarang itu USG sudah dapat menemukan persentase kemungkinan ganas atau bukan. Jadi kalau mamografi, sekali lagi sering ditanyakan, enggak mamografi aja. Mamografi itu ada batasan. Nomor 1 adalah batasan ukuran payudara. Nomor 2 adalah batasan apakah seseorang sudah menyusui atau belum. Nomor 3, ada sensasi nyeri. Dan untuk sensasi nyeri, menyebabkan si pasien atau si ibu akan malas untuk berulang-ulang karena screening payudara itu harus dilakukan minimal setahun sekali. Nah, di sini ada MRI. Kapan dilakukan MRI? Jika ada riwayat keturunan. Neneknya kanker payudara, terus kemudian adiknya kanker payudara. Nah, si kakak ini datang kebetulan ke ibu karena hamil. Nah, itu juga diperiksa. Ini kayaknya kayak tebel terus ibu sudah melakukan pemeriksaan sadarnis, terus diperiksa nggak ada apa-apa, tapi ragu karena ada riwayat keluarga yang kuat, bisa dilakukan pemeriksaan MRI. Paradigma yang sudah berubah itu dulu sadarnis, baru sadarnis. Jadi diajarkan, karena tadi permasalahannya sama nih, seperti di kebidanan. Cakupan temuan untuk pasien-pasien yang dengan kanker payudara itu terlambat aja ke RSAS, ke nasional, secara nasional. Nah, kalau dia umumnya baru stadium 3 yang datang. Baru datang stadium 3, sementara kalau stadium 3, prospek kesembuhannya rendah sekali, sehingga kita harus menemukan lebih awal. Nah, kalau kita mengandalkan sadari, nggak dapat, targetnya nggak dapat. Nah, maka sekarang menjadi sadarnis dan kemudian pemeriksaan penunjang. Kita tidak lagi memakai sadari. Jadi tolong, nggak ada lagi sadari, nggak ngerti, dia nggak ngerti lah. Saya hampir 20 tahun ngurusin ini, nggak ada yang ngerti-ngerti, jadi tetap terlambat. Gitu. Ini mengapa harus sadarnis, jadi memperkuat ini. Karena ciri kanker payudara itu ada benjolan. Ibu-ibu pasti udah ngerti, ada benjolan. Ada puting nih, gangguan pertumbuhan puting. Oke. Ada perubahan bentuk payudara. Oke. Ada perubahan kulit, seperti kulit jeruk. Wah, udah luar kepala ini. Ada kemerahan. Nah, keluar cairan dari puting seperti darah atau getah bonteng atau getah ketimun. Wah, udah hafal. Tetapi ternyata apa yang diajarkan kita dahulu, baik dinas, baik yayasan yang bekerja di bidang kanker, baik orang-orang aktivis yang bekerja di bidang kanker payudara, itu mengajarkan media sosial harus ini, kalau kanker payudara ini ciri-cirinya, coba temukan. Nah, kalau pasien masih sadari dan berpedoman pada hal itu, maka kalau dilihat dari kolom sebelahnya, maka ternyata teraba benjolan, kulit seperti jeruk, puting tertarik ke dalam, keluar darah dari puting, bahkan payudara kadang-kadang luka, itu adalah stadium lokal lanjut.
Nah, jadi kalau ayo belajar sadari, ibu ceramah sadari, itu sebenarnya pasien datang terlambat nggak apa-apa, itu nggak salah. Karena memang karena diajarin bahwa dia supaya datang di stadium lokal lanjut gitu ya. Nah, karena stadium dini itu tidak teraba benjolan oleh si ibu tuh nggak keraba, kita juga ragu gitu ya, dan harus ditemukan secara USG. Gitu. Kalau stadium lanjut, nyeri tulang, tidak sadar, perut membesar. Nah, itu adalah modul 2 ya. Memang ini agak pendek-pendek karena biasanya 2 hari nih. Jadi saya coba meringkas supaya tetap masih bisa digunakan ibu-ibu sekalian. Modul 3 itu kelainan payudara yang bersifat ganas. Jadi kelainan yang bersifat ganas itu bisa dari saluran dan bisa dari pendukung. Jadi maksudnya kan di dalam payudara itu tidak hanya saluran dan kelenjar saja. Itu ada struktur penunjang, pendukung. Nah, itu juga bisa jadi kanker. Nah, ini sekarang kita bicara kanker payudara aja. Menurut Globokan 2020, di dunia itu kanker payudara itu 2.261.000. Nomor 1 dari semuanya. Kalau dilihat serviks, kanker serviks itu hanya 600 yang merah. Kalau yang pink, yang ini payudara 2.261.000. Nah, ini di Indonesia ini. Di Indonesia malah serviks ini nomor 2 tuh. 36.000 alias 9,2%. Sementara payudara meningkat menempati peringkat pertama 65.858. Ini adalah insiden ya. Jadi yang penting di sini ternyata di negara maju, negara berkembang itu 80% dari kanker payudara itu didiagnosanya terlambat. Nah, sehingga kalau kita maksudnya bedah onkologi itu ada di hilir. Nah, kalau di hulunya tentu praktisi-praktisi yang di depan yang harus membantu supaya masyarakat memahami kapan harus datang, kapan harus ini tidak apa-apa gitu ya. Nah, ini contoh. Gambar 1A adalah gambar puting yang tertarik. Ini stadium lanjut. 1B stadium lanjut. 1C stadium lanjut dan 1D stadium lanjut. Jadi ini sebuah stadium lanjut nih. Nah, jangan sampai kalau udah stadium lokal lanjut gini, ini angka keberhasilannya cuma 40%. Artinya apa? 60%. Artinya apa? Artinya dari 100 orang, 60 orang bisa sampai dengan 2,5 tahun pertama. Tetapi yang 40 orang tidak sampai 2,5 tahun pertama itu. Nah, tapi kalau stadium 1 atau stadium 0 atau stadium 2 lah ya, itu bisa 90% yang mencapai 2,5 tahun bahkan 5 tahun. Apa itu kanker payudara? Benjolan di payudara yang tumbuhnya cepat, tidak nyeri, tidak berasa, tiba-tiba sudah besar, dan nyeri itu bila sudah lokal lanjut. Nah, ini nih. Jadi yang tadi saya ulang, kalau yang ganasnya kelenjar dan struktur, dan bisa juga yang kuning. Kalau yang kuning itu penunjang. Nah, kalau kelenjar terdiri atas 2 bagian, saluran dan kelenjarnya. Itu dua-duanya. Kalau kelenjar itu lobuler, kalau duktal itu saluran.
Nah, paling banyak kanker dari duktal. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya 20% genetik. 80% adalah pertama adalah hormon estrogen yang tidak stabil. Nomor 2 adalah faktor lingkungan. Apa yang dimaksud dengan faktor lingkungan? Kurang olahraga, pola makan yang salah, penggunaan hormon. Tadi hati-hati yang tadi saya awal sampaikan. Yang ketiga adalah berat badan berlebih. Kenapa itu olahraga, pola makan, berat badan berlebih itu menjadi masalah? Karena ini. Karena nanti akan disebutkan ya. Nah, masalah dari kanker payudara, 1 dari 8 wanita mempunyai risiko terkena kanker payudara. Jadi sebutkan saja misalnya di Jawa Barat 45 juta penduduk, wanitanya 24 juta, maka 1/8 dari wanita itu berarti 3 juta mempunyai risiko terkena kanker payudara. Nah, biayanya dikeluarkan makin tinggi, stadium makin besar biaya. Memang saat ini BPJS, betul. Tetapi BPJS tidak menanggung semua obat kemoterapi. Ada beberapa obat kemoterapi yang tidak ditanggung karena terlalu mahal. Terus kemudian antrian untuk pengobatannya panjang. Nah, sehingga makin kecil stadium, makin sedikit variasi pengobatan, maka akan lebih tidak frustasi gitu pasiennya untuk menjalani pengobatan ini. Lihat aja ini kalau stadium 0 dan 1, operasi aja. Kalau stadium 1B, 2 sampai 2B, itu masih kombinasi. Kalau stadium 3 malah ada radiasinya. Itu ya. Kalau sebagai gambaran saja, di Hasan Sadikin itu pada zaman normal, bukan zaman pandemi sekarang, itu antrian bisa 3 bulan. Apalagi sekarang zaman pandemi. Udah nggak terbayang lah antriannya. Nah, ini adalah stadium. Stadium itu hanya miliknya tumor ganas. Jadi kalau tumor jinak nggak ada ya. Itu tergantung dari ukuran, keterlibatan kelenjar, sama ada tidaknya penyebaran. Penyebab kanker genetik. Itu ya. Terus dipengaruhi oleh hormon 97%. Nah, seseorang mendapat kanker payudara, tidak pernah diketahui apakah kanker payudaranya itu sangat tergantung dengan hormon atau tidak, sangat atau tidak. Nah, harus ada upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kanker. Ini adalah faktor risiko kanker. Risiko yang berhubungan dengan gaya hidup, kelebihan berat badan, tidak olahraga, tidak memiliki anak, tidak menyusui, menggunakan KB. Karena tadi ada pil yang isinya estrogen dan progesteron, memang ada juga yang progesteron, tapi dua-duanya juga mempengaruhi seperti tadi diceritakan. Terus menggunakan terapi hormonal ini supaya setelah menopause. Terus yang lain masih diteliti, ada yang tidak berhubungan. Usia lanjut, etnis, padat atau enggak, gitu ya. Pengaturan pola makan. Kolesterol sangat berperan pada pertumbuhan sel kanker payudara. Asupan tinggi gula juga merupakan resiko payudara. Ini adalah contoh bukti bahwa kolesterol itu di dalam tubuh akan dipecah menjadi 2, testosteron dan estradiol. Nah, si estradiol ini ternyata meningkatkan proliferasi kanker payudara pada orang baru dan menyebabkan mudahnya penyebaran kanker payudara pada pasien-pasien dalam pengobatan kanker payudara. Jadi kolesterol ini menjadi faktor yang utama. Selama ini seringkali tidak terlalu diperhatikan.
Padahal kita harus melihat manusia secara holistik, secara umum, secara besar, secara global, bahwa dia makannya gimana, udah ada perubahan belum gitu. Termasuk kalau orang sering FAM, sering kista, udah berubah belum makanannya, ternyata nggak habis operasi mah udah aja. Makan gimana, udah bebas lah. Nah, itu kalau bebas bisa terjadi lagi. Nah, kalau di sini kolesterol untuk menjadi estradiol atau estrogen aktif itu melewati jalur rantai yang lumayan panjang, ibu-ibu bisa gambarkan kalau seseorang diberikan langsung estrogen, nggak usah kolesterolnya, estrogennya langsung. Nah, kalau langsung dikasih estrogennya, badan nggak usah mecah-mecah, langsung aja dia mempengaruhi proliferasi sel. Pola aktivitas olahraga. Olahraga akan menurunkan risiko terjadinya kanker 25% jika rutin. Ini rekomendasinya 150 jam per minggu. Olahraga sedang seperti misalnya jalan cepat dan lain-lain. Ini manajemen stres juga penting. Nah, ini adalah SOA. Jadi sistematika penulisannya ini juga kita biasa ajarkan. Memang kalau di waktu yang pendek, jadi kesannya nulis-nulis aja ini ya, aduh ini apa. Padahal kalau pelatihan 2 hari ini tidak online begini, itu akan terasa karena akan kita bisa diskusi panjang. Diskusi ini contohnya seperti ini. Ini kasus, coba diselesaikan apa yang harus disarankan, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Terus ada benjolan, membesar atau tidak, cepat atau tidak, ada nyeri atau tidak. Terus kemudian ada nyeri yang lain di tulang atau tidak. Ini ada sistematika bertanya kita. Terus faktor risikonya, adakah yang sama, adakah keluarga, gimana menstruasinya, karena makin cepat seseorang menstruasi dan makin lama seseorang menopause, maka paparan hormon estrogennya makin tinggi. Kalau paparan hormonnya makin tinggi, maka dia makin besar masuk dalam resiko. Karena tadi diingat 1:8 wanita itu mempunyai risiko kanker payudara. Ada riwayat menggunakan kontrasepsi. Nah, ini juga khusus ibu-ibu bidan ini bisa menyampaikan program real dari pil KB dan suntik KB dan implan. Karena tujuannya bukan untuk menggunakan berpuluh-puluh tahun, hati-hati. Karena tujuannya untuk menjarangkan, merencanakan dan menjarangkan. Tapi kalau kira-kira programnya udah selesai, nah, harusnya jangan dipaparkan lagi dengan hormon, gitu ya. Ini adalah pemeriksaan fisik yang harus dilakukan, tadi sudah diajarkan. Status lokalisnya ini yang harus diperiksa juga selain payudara itu di atas klavikula, di aksila, itu harus diperhatikan, dicari ada benjolan atau tidak. Kemudian dibuat ringkasan dan dibuat diagnosis. Nah, secara praktis memang bukan untuk menarif ya, maaf saja, bukan buat menarif, tapi untuk diagnosis, untuk screening, itu nanti kita akan sebenarnya kalau hands on kita bisa mengajarkan cara penggunaan USG terhadap pemeriksaan payudara untuk membaca. Kalau seperti ini kista nggak apa-apa, kalau gini padat dirujuk aja, kalau gini bahaya. Nah, cuma memang aduh saya keikat tangannya nih, kalau pakai online jadi nggak bisa menerangkan lebih banyak. Nah, ini rencana pengobatan. Kuratif adalah bertujuan untuk supaya survive si pasiennya sampai 5 tahun. Kita harapkan dia pada posisi stadium 1 atau 2.
paliatif itu kalau udah terlambat dia datang, dan tujuannya hanya untuk supaya menghilangkan gejala, supaya tidak ada keluhan, nggak ada sakit, bisa tidur, bisa makan, nah itu paliatif. Saya rasa itu, Mbak Yulia, modul saya selesai. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.